sebelum saya melakukan pemeriksaan ke anaknya, sebelumnya ibu harus melakukan info konsen dulu atau persetujuan dulu. Nanti kan mau diperiksa tinggi badannya, berat badannya, lingkar kepalanya. Apakah ibu bersedia? Kalau Ibu, tadi kan sudah dilakukan pemeriksaan ya. Hasilnya itu nadinya normal, pernapasannya normal, suhu badannya juga masih normal. Tapi di sini berat badan adiknya kan 11 kilo, tinggi badannya 91, lingkar kepalanya 49 cm normal ya. Cuman setelah saya plot di sini, Bu, ternyata berat badan adik itu kurang, Bu. Jadi gizinya itu masih sedikit kurang lah ya. Terus dilihat dari sini juga dilihat dari menurut berat badan dan umur anak, di sini juga tinggi badannya masih dalam kategori pendek ya. Bu, makannya Susah makan. susah makan. Biasanya makannya suka makan apa? Mie instan. Terus suka jajan-jajan di warung gitu ya. Kalau misalkan dikasih sayur ikan suka mau nggak, Bu? Suka tapi jarang-jarang gitu ya. Oh iya. Ibu, kalau misalkan anaknya emang susah makan, ibu bisa membuat ini, Bu, jadi variasi makanan gitu ya. Di sekitar kita kan banyak tuh, Bu. Ibu tahu nggak daun kelor? Tahu ya? Itu sebenarnya daun kelor itu bisa dibikin puding, Bu. Jadi itu daun kelor itu bagus sekali, Bu, gizinya untuk anak, terutama untuk menaikkan berat badan anak ibu ya. Jadi daun kelor itu bisa dibikin puding. Caranya itu daun kelornya nyarinya yang seger ya, Bu. Daun kelornya dicuci, kemudian direndam atau dimasak dulu sebentar sampai 5 menit. Kemudian setelah itu di blender, Bu, daun kelornya. Terus ibu bikin puding, biasa aja puding mah ya, kayak pakai agar-agar gitu, pakai susu cair. Kemudian nanti si kelornya itu disatuin ke situ, Bu. Terus dibikin puding. Jadi nanti ibu anak itu cemilannya bisa diganti dengan itu, Bu. Kemudian kalau untuk makanan pokoknya bisa dengan ini, Bu, labu. Ibu tahu kan labu ya? Jadi labu itu bisa dibikin sop, dicampur ke situ sama wortel, sama jagung. Usahakan sehari itu sekali gitu ya, 1 porsi. Nah, besoknya bisa ganti menu lagi, Bu. Misalkan labunya itu dibikin kayak bubur gitu ya, karena labu juga sangat bagus, Bu, untuk menaikkan berat badan anak. Nah, disitu bisa dicampur-campur lagi, Bu. Bisa misalkan hari ini di sop, besoknya dibikin bubur gitu ya. Terus besoknya lagi dibikin apa aja sesuai keinginan ibu dan sesuai keinginan anak juga. Jadi bervariasi gitu, jangan monoton itu aja ya. Yang tidak sesuai umur dan dampaknya apa, Bu? Oh, nanti kecerdasan anaknya bisa menurun, Bu. Kecerdasan anak menurun, terus berat badannya juga menurun, tumbuh kembangnya juga menurun, tidak sesuai dengan dengan anak seusianya gitu ya. Kalau misalkan dibiarkan aja gitu. Makanya di sini ibu harus memperhatikan pola makan anak, pola asuh ibu. Jadi usahakan ya ibunya jangan misalkan anak mau jajan sama ibu diikutin aja gitu. Jadi ibu itu harus punya harus bervariasi gitu. Ngasih makan kalau anak misalkan nggak mau A, ibu kasih B gitu. Kayak gitu ya, Bu ya. Dan usahakan makanannya itu yang mengandung gizi gitu, jangan yang seperti ini, jangan kayak gitu ya. Ibu, nanti selain tadi menu kelor yang saya jelaskan tadi ya, puding kelor, nanti
cemilannya itu bisa dengan menggunakan ini Bu, PMT ya. Jadi sehari itu bisa 12 keping ya. Jadi dibagi aja nanti misalkan pagi 2 keping gitu, kalau enggak 3, siangnya 3, terus sore 3, jadi selanjutnya malam 3 misalnya. Jadi kalau misalkan adanya mau ngemil, misalkan kasihnya ini aja Bu, kalau enggak ini boleh sih tadi sama puding telur ya. Ibu nanti 2 minggu kemudian ibu kesini lagi ya. Jadi untuk mengukur berat badan anaknya naik apa tidak nanti ya Bu ya. Ibu bersedia? Sedia. Ya.